وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الحاضرون الكرام، فيا إخواني المسلمين والمسلمات، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا هذا يوم عظيم، يوم عيد الفطر لنا المسلمين في العالمين. أحل الله علينا فيه الطعام وحرم علينا فيه الصيام وعيد كريم. Hadirin kaum muslimin muslimat jamaah rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa aswila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Ayyuhal muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita tundukkan hati kita, kepala kita dengan kalimat sempurna alhamdulillahi rabbil alamin. Kita semua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ditunjukkan pada kesucian agama Islam. Pada pagi hari yang cerah ini, kita bertakbir, kita bertahmid, kita bertasbih, mengagungkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita menyempurnakan hitungan puasa kita di bulan Ramadan, sampai pagi hari ini kita ditunjukkan oleh Allah pada kemenangan kesucian agama Islam. Semoga kita selalu menjadi bagian hamba Allah yang terus bersyukur dengan segala nikmat yang Allah berikan. Wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sedikit dari hamba-hambaku, kata Allah, yang akan termasuk golongan orang-orang yang ahli syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan iringan doa, semoga puasa Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi kafarah, menjadi penebus atas segala dosa yang ada pada diri kita yang telah kita lalui dosa-dosa itu, dan semoga Allah selalu memberikan ampunan khilaf dan salah kita di kemudian hari sepanjang tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin muslimat jamaah rahimakumullah. Kehidupan kita ini adalah diperjalankan oleh Allah. Kalau kita memahami sejatinya, langkah demi langkah, waktu demi waktu dalam kehidupan kita ini adalah musayyarah, diperjalankan oleh Allah. Yang kita sendiri sampai perjalanan di titik sekarang ini, kita belum tahu kemana lagi kita akan diperjalankan oleh Allah sampai kita dipanggil dan kita menjadi bagian hamba-hamba Allah yang terus mengabdi kepadanya. Hadirin kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Maka di dalam kehidupan kita ini tergantung dengan masyiatullah, tergantung dengan kehendaknya Allah. Rencana-rencana kehidupan kita yang mungkin telah kita susun rapi, semuanya belum tentu terwujud ketika Allah belum menghendakinya. Tetapi ketika Allah telah memberikan rahmatnya, menghendaki tentang perkara yang akan dihadirkan pada diri kita, baik itu berupa kesenangan ataupun susah, maka Allah akan menghadirkan di dalam kehidupan kita bimasyiatillah, dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu para jamaah sekalian, dalam akidah kita, dalam sistem keyakinan keimanan yang ada di dalam hati kita,
harus terus kita kuatkan bitawakal dengan berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin muslimat jamaah rahimakumullah. Di dalam kehidupan kita ini, jika kita merenung, kita refleksi mendalam, dan kita ihtisab tentang kehidupan kita masing-masing, maka kehidupan kita ini tidak akan lepas dari dua keadaan, dua situasi, yaitu antara event and accident. Kita hidup ini akan selalu berhadapan dengan peristiwa, dan kita juga akan selalu berhadapan dengan kejadian-kejadian di dalam kehidupan kita ini. Ketika kita berhadapan dengan event, maka kitalah yang banyak merencanakan. Lalu Allah mengabulkan setiap rencana-rencana kehidupan kita. Dan itu kemudian menjadi anugerah yang lebih banyak situasinya menyenangkan untuk kita. Karena kita yang merencanakan, kita yang memohon, dan Allah mengabulkan semua itu. Tetapi para jamaah sekalian, di balik itu semuanya, kita berhadapan dengan eksiden, kita berhadapan dengan kejadian-kejadian yang kita manusia tidak merencanakan, tetapi ternyata terjadi di dalam kehidupan kita. Yang biasanya eksiden ini lebih membawa kita pada situasi yang susah, situasi yang sempit, bahkan sampai kita berada di titik paling lemah, dan kita pada saat itu hanya bisa berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kemudian kita sebut dengan musibah. Inilah yang kemudian orang-orang beriman memahami dengan sebuah ujian, dan ini semua adalah masyiatullah, kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita telah menghadapi berbagai macam event, berbagai macam eksiden dalam kehidupan kita, tentu kita banyak belajar. Pada saat kita mendapatkan ujian, maka kita akan berusaha untuk mencari penyelesaiannya. Kita tabah menghadapi sambil belajar, kemudian kita bisa menyelesaikan setiap musibah, setiap cobaan, setiap ujian yang ada di dalam event and accident kehidupan kita. Tetapi para jamaah sekalian, apakah kita hanya cukup bisa menghadapi dan menyelesaikan? Orang-orang yang beriman tidaklah cukup hanya pada sampai tahapan itu. Orang-orang yang beriman harus sampai bisa mendapatkan tingkatan bil hikmah, yaitu tingkatan orang-orang yang telah belajar banyak, punya ilmunya, yang kemudian mereka mendapatkan ibarah, mendapatkan pelajaran, mendapatkan sisi-sisi kebaikan dari setiap event and accident di dalam kehidupan yang hadir di dalam waktu dan ruang kehidupan kita masing-masing. Kaum muslimin jamaah rahimakumullah, maka kita perlu belajar bagaimana para nabi dan rasul Allah ketika dengan umatnya mereka diberikan ujian oleh Allah. Laqad kana fi qasasihim ibaratun liulil albab. Di dalam surah Yusuf ayat 111 Allah berfirman, sungguh pada kisah-kisah mereka, para nabi, rasul dan umatnya, terdapat ibarah, terdapat pelajaran yang bisa diambil oleh orang-orang yang berilmu pengetahuan dan memiliki akal bil hidayah dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kaumnya Nabi Nuh tenggelam dengan banjir, bagaimana kaumnya Nabi Lut alaihi salam ditenggelamkan dengan buminya Allah, dan bagaimana Fir'aun dan sekutunya umatnya Nabi Musa alaihi salam tenggelam di lautan yang sangat dalam. Semua itu ada ibarah, semua ada pelajaran bagi kita orang-orang yang beriman, dan kita secara pribadi patutlah belajar dari kehidupan kita masing-masing yang kita telah melampaui
peristiwa, melampaui kejadian-kejadian yang mungkin mengejutkan di dalam hidup kita, yang mungkin menyusahkan diri kita, dan semua itu patutlah kita ambil pelajaran-pelajaran yang terpenting di dalamnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin, muslimat rahimakumullah. Itulah pribadi bil hikmah. Orang-orang yang mendapatkan hikmah adalah orang-orang yang mendapatkan kebaikan. Al-hikmah bil makna al-khairat. Hikmah artinya adalah kebaikan-kebaikan yang melekat. Kalau dalam definisi yang lebih panjang lagi, al-hikmah hiya ma'rifatun afdalul umur bi afdalil ulum. Orang-orang yang memahami, orang-orang yang mengetahui keutamaan setiap perkara yang hadir dalam hidupnya bi afdalil ulum, dengan keutamaan ilmu yang mereka miliki. Merekalah pribadi-pribadi yang mendapatkan hikmah. Yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 269 bahwa Allah akan memberikan hikmah, memberikan pemahaman, memberikan pengetahuan bi afdalil umur, bi afdalil ulum kepada orang-orang yang dikehendaki. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira, dan orang-orang yang telah diberikan hikmah oleh Allah, maka mereka diberikan kebaikan yang sangat banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah kaum muslimin, muslimat rahimakumullah, maka patutlah kita mengenali pribadi-pribadi yang bil hikmah, pribadi yang mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, pribadi bil hikmah adalah pribadi yang selalu bisa menemukan kebaikan meskipun sebuah eksiden, meskipun sebuah susah, sebuah kejutan, tetapi ia tetap bisa mencari, melihat dan menemukan kebaikan-kebaikan dari eksiden-eksiden di dalam kehidupannya. Something behind, sesuatu di balik sesuatu yang selalu dicari oleh orang-orang yang memiliki karakter utama bil hikmah. Yang kedua, pribadi-pribadi yang bil hikmah adalah mereka selalu memandang dengan mata batin hatinya bil hidayah, dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang bil hikmah, mereka dalam melihat sesuatu tidak hanya mengandalkan kasat mata penglihatannya, tetapi dilengkapi dengan mata batinnya bil iman, bil tawakkal, bil hidayah, yang kemudian mereka ini bisa melihat sesuatu yang lebih jernih lagi, yang lebih menenteramkan hati dirinya dan juga orang lain yang ada di sekitarnya. Merekalah orang-orang minal arifin, merekalah orang-orang golongan orang-orang yang punya kebijaksanaan hati. Wa qulubul arifina laha uyunun ma la yara lin nadhirin. Hatinya orang-orang yang arif, hatinya orang-orang yang bijaksana, mereka punya pandangan batin yang bisa memandang sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang yang hanya melihat dengan kasat mata saja. Yang terakhir jamaah sekalian, yang ketiga, pribadi-pribadi bil hikmah adalah mereka yang tasammuh. Mereka punya karakter lapang dada, punya karakter lapang pikirnya. Mereka ini selalu melihat situasi di sekitarnya dengan kearifan diri, dengan kelapangan hati, kelapangan pikir. Maka kita perlu bisa belajar untuk bersungguh-sungguh selalu bisa melihat kebaikan yang ada di sekitar hidup kita ini. Kepada teman kita, marilah kita lihat kebaikannya. Pada anggota keluarga kita, marilah kita lihat kebaikan-kebaikannya dengan hati yang bersih bil hidayah, dengan sikap hati yang lapang dada dan pikiran kita yang lapang.
sehingga kita akan lebih ringan untuk memaafkan dan memberikan maaf kepada siapapun. Momentum Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah ini, marilah kita jadikan resolusi diri kita untuk menjadi pribadi-pribadi bil hikmah yang selalu punya tatapan mata yang baik, tatapan hati yang baik, dengan sikap lapang hati dan lapang dada untuk semua orang yang ada di sekitar kita, bahkan seluruh makhluk Allah yang ada di dalam kehidupan kita. Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Perjalanan spiritual kita selama 1 bulan Ramadan semoga menjadi tempaan untuk diri kita masing-masing, membakar jiwa nafsiyah kita, dan kita menjadi pribadi-pribadi muttaqin. Semoga ibadah puasa kita diterima dan kita selalu memohon ampun kepada Allah, meminta maaf sebagai hakun ilahiyun, haknya Allah untuk kita selalu memohon maaf kepadanya. Tetapi lebih dari itu, kita pasti punya kesalahan di antara kita semuanya manusia, hakul adami, dan kita perlu meminta maaf untuk sesama, mumpung momentumnya adalah momentum di Hari Raya Idul Fitri yang kita memiliki tradisi yang bagus, saling silaturahim, dan kita menjalankan sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dipertemukan kembali di bulan Ramadan tahun depan dan diberi kesehatan yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala, kesehatan badan kita, kesehatan telinga kita, kesehatan dari mata kita dan seluruh arkan, seluruh organ tubuh kita, dan kita bisa menikmati kembali Ramadan tahun depan. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma sholih ummata Muhammadin, Allahumma ansur ummata Muhammadin, Allahumma ihtim ummata Muhammadin bi husnil khatimah. Allahumma ansur akhina wa khawatina fi Palestin wa lisairi buldanil muslimin. وارفع درجاتهم يا الله بالاستقلال، وارفع درجاتهم بالاستقلال، وارفع درجاتهم بالاستقلال عند بيتك المحرم، عند بيتك المقدس. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا رمضان وقراءتنا القرآن وتلاوتنا القرآن وتحفيظنا القرآن، وتقبل زكاتنا زكاة الفطر وزكاة المال. اللهم بارك في حياتنا وبارك في علمنا وبارك في مالنا وأسراتنا وذرياتنا كلهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعلنا من أهل الاستقامة، من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله، من أهل الصلاة، من أهل الزكاة، من أهل الصوم، من أهل الحج والعمرة لله مرة بعد مرة في كل حال في كل حين مع أسراتنا وذرياتنا كلهم برحمتك يا أرحم الراحمين. زيارة الحرمين مكة والمدينة سالمين عابدين فائزين عائدين إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.